Di sini saya akan membahas mengenai ujian praktek matematika wajib yang telah ditugaskan oleh guru saya, yaitu Ibu Rina Wijaya SPD, dengan tugas membahas materi yang telah dipelajari pada kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Pada kelas 10 di sini saya akan membahas mengenai materi SPLTV. Pada kelas 11 akan membahas mengenai induksi matematika pada keterbagian, dan juga pada kelas 12 saya akan membahas mengenai kuartil data berkelompok. Nah, untuk materi pembelajaran pada kelas 10 di sini saya akan membahas mengenai SPLTV. Nah, SPLTV ini merupakan singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel, yang dimana terdapat 3 variabel yang berbeda. Kemudian SPLTV ini terdapat 3 cara metode penyelesaian, yaitu terdapat 3 cara metode penyelesaian pada SPLTV, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan juga metode campuran. Di sini saya akan membahas penyelesaiannya melalui metode eliminasi. Metode eliminasi ini merupakan metode yang dimana menghilangkan salah satu variabel tertentu. Soalnya yaitu Wafa membeli 2 boba, 1 martabak, dan 2 donat dengan harga 56.000. Kaila membeli 3 boba, 2 martabak, dan 1 donat dengan harga 79.000. Sedangkan Najwa membeli 2 boba, 3 martabak, dan 1 donat dengan harga 85.000. Berapakah masing-masing harga makanan tersebut? Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Di sini terdapat kata kunci, yaitu boba, martabak, dan juga donat. Kita misalkan 3 buah ini ke dalam variabel bebas. Misalnya di sini X, ini Y, dan juga ini Z. Kemudian kita tulis persamaan yang ada, yaitu 2 boba, 1 martabak, dan 2 donat dengan variabel yang telah ada. Di sini Wafa membeli 2 boba, yang artinya boba dimisalkan sebagai X, maka disubstitusikan saja 1 martabak, yaitu Y, 1 Y sama dengan Y, tambah 2 donat atau 2 Z dengan harga 56.000. Kemudian Kaila membeli 3 boba, 2 martabak, dan 1 donat, yang dimana 3X tambah 2Y tambah Z dengan harga 79.000. Sedangkan Najwa membeli 2 boba, 3 martabak, 2 boba, 3 martabak, dan juga 1 donat dengan harga 85.000. Kemudian pertanyaannya yaitu, berapakah harga masing-masing makanan tersebut? Nah, karena sebelumnya dari tadi kita akan membahas mengenai metode eliminasi, yang dimana menghilangkan salah satu variabel. Kita contohkan ini sebagai persamaan 1, ini persamaan 2, dan juga ini persamaan 3. Kemudian langkah selanjutnya mengeliminasi salah satu variabel. Contohnya di sini saya akan mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Maka kita tulis kembali persamaan 1 dan juga persamaan 2. Eliminasi Y.
persamaan Y supaya menjadi sama agar dapat dieliminasi, yaitu ini dikali 2 dan ini dikali 1 karena ini berjumlah 2 dan ini 1 biar sama Y-nya. Maka 2 dikali 2X 4X, 2 dikali Y 2Y, 2 dikali 2Z 4Z, dan 56.000 dikali 2 yaitu 112.000. Ini akan tetap karena dikali 1. Kemudian langkah selanjutnya kita kurangkan. Ini akan habis 4 dikurangi 3 yaitu 1 atau X. 4 dikurangi 1 yaitu 3. Z sama dengan 112 dikurangi 79 yaitu 33.000. Misalkan ini sebagai persamaan 4. Kemudian kita eliminasi variabel Y kembali dengan persamaan yang berbeda. Contohnya di sini mengeliminasi Y pada persamaan 2 dan persamaan 3. Kita tulis kembali persamaan 2 dan juga persamaan 3. Persamaan 3-nya yaitu 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 85.000. Kita samakan kembali jumlah dari Y ini dikali 3 dan juga ini dikali 2. 3 dikali 3 9X tambah 6Y tambah 3Z sama dengan 230. Kemudian ini dikali 2 4X tambah 3 kali 2 6Y tambah 2Z sama dengan 100. Kita kurangkan, ini akan habis 9 dikurangi 4 yaitu 5, 3 dikurangi 2 yaitu 1 atau Z sama dengan 237 dikurangi 170 yaitu 60. Kita sebut ini sebagai persamaan 5. Kemudian selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel yang lain pada persamaan 4 dan juga persamaan 5. Contohnya kita akan mengeliminasi variabel Z. Kita tulis kembali persamaannya. Kemudian sama, yaitu dengan mengkalikan variabel Z-nya supaya sama nilainya. Ini kali 1 dan ini dikali 3. Ini akan tetap. Kemudian ini dikali 3, 5 kali 3 15. 3Z 67 dikali 3 yaitu 120. Kemudian dikurangkan. Ini akan habis X atau 1 dikurangi 15 yaitu negatif 14. X sama dengan 33 dikurangi 201 yaitu negatif 168. Karena ini sama kita cek saja. Dan 14X sama dengan 168.000. Maka X sama dengan 168.000 dibagi 14. X sama dengan 12. Maka X atau boba ini satuannya yaitu 12.000. Kemudian kita akan mencari variabel yang lainnya.
2 kali X kali 5 10X. Ya, benar. 2 kali 5 10 kali X 10X. Kita akan mengeliminasi variabel yang lain karena ini ya sudah Z sudah, maka yang belum adalah X. Persamaan 4 dan juga 5 eliminasi X itu kuadrat tambah 21 X kuadrat kurang 18 X. Iya, 2 kali biji dikalikan 9 2 kali biji kalikan 9X. Jadi kan 1 kuadrat min 9X. makanya sama, yaitu dikalikan min 9X supaya nilai X-nya sama, yaitu ini dikali 5, ini dikali 1, maka 5X kali 8 ya sama dengan X kuadrat AX pangkat biji terus ini akan dapat X pangkat 5. Sekarang kita bakal jadi X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2. Jadi pangkat angka 3 ini dikurangkan, ini akan habis 15 dikurangi 1 yaitu 14 Z. 165 dikurangi 87.000 yaitu 98.000, maka Z sama dengan 98.000 dibagi dengan 14, maka Z sama dengan 7.000. Maka Z atau sebagai donat yaitu satuannya harganya 7.000. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari harga dari Y atau martabak. Selanjutnya kita substitusi variabel yang telah ada yaitu X 12.000 dan Z 7.000 untuk mencari variabel Y dengan cara mensubstitusikan pada salah satu persamaan yang ada Y-nya karena kita akan mencari Y. Untuk yang persamaan yang simpel di sini ada 2X tambah Y tambah 2Z. Maka dari itu kita substitusikan X sama dengan 12.000 dan Z sama dengan 7.000 ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya yaitu 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 56.000. Maka kita masukkan saja X 12.000 ditambah Y ditambah 2 dikali Z-nya yaitu 7.000 sama dengan 56.000. 12.000 dikali 2 yaitu 24.000 tambah Y tambah 2 dikali 7.000 yaitu 14.000 sama dengan 56.000. Maka Y sama dengan 56.000 dikurangi dengan 24 dan juga dikurangi dengan 14.000. Karena ini positif, pindah luas menjadi negatif. Dan kita jumlahkan 24.000 sama 14.000 yaitu 38.000. Ditambah Y-nya tetap sama dengan 26.000. Maka Y sama dengan 56.000. Ini pindah luas, positifnya di negatif 38.000. Maka Y sama dengan 18. Jadi jawabannya untuk harga masing-masing boba yaitu X 12.000, harga masing-masing martabak yaitu Y 18.000 dan juga harga donat Z yaitu 7.000. Oke, untuk soal pada kelas 11 di sini saya akan membahas mengenai induksi matematika pada keterbagian. Soalnya yaitu buktikan bahwa 7 pangkat 2N tambah 1 ditambah 1 habis dibagi 8 untuk N bilangan asli. Langkah pertama, kita substitusikan N sama dengan 1. Maka 7 pangkat 2N tambah 1 tambah 1 7 pangkat 2 N-nya kita substitusikan yaitu 1 tambah 1 ditambah dengan 1. 7 pangkat 2 kali 1 2 ditambah 1 yaitu 3 ditambah 1. 7 pangkat 3 yaitu 344 ditambah dengan 1 yaitu 7 pangkat 3
yaitu 343 ditambah 1 yaitu 344. 344 akan habis dibagi dengan 8. Kemudian yang selanjutnya kita substitusikan N sama dengan K. Maka 7 pangkat 2 N tambah 1 tambah 1 7 pangkat 2 N nya kita substitusikan dengan K ditambah 1 maka 7 2 dikalikan yaitu K 2 dikalikan yaitu 2K ditambah dengan 1 tambah 1 maka 7 pangkat 2K tambah 1 ini akan habis ketika dibagi dengan 8. Kemudian maka selanjutnya kita substitusikan N dengan K tambah 1. 7 pangkat 2 N nya kita substitusikan dengan K tambah 1 ditambah dengan 1 dan ini akan tetap 7 2 dikalikan yaitu 2K 2 dikali 1 yaitu 2 ini akan tetap dan ditambah dengan 1 maka 7 pangkat 2K tambah 1 ini dipecahkan lalu 7 pangkat 2 juga dipecahkan ditambah dengan 1 7 pangkat 2K akan tetap 7 pangkat 2 yaitu 49 ditambah dengan 1 maka 49 dikali dengan 7 pangkat 2K tambah 1 ditambah dengan 1 ini kita 49 yaitu dikali dengan 1 karena menjadi 48 yang dimana 48 ini akan habis ketika dibagi 8 kemudian dikali dengan 2 7 pangkat 2K tambah 1 49 dikurangi 48 yaitu 1 maka sisa 1 dari 49 ini maka 1 dikali 7 pangkat 2K tambah 1 dan ini ditulis kembali ditambah 1 maka ini akan habis ketika dibagi dengan 8. Kemudian untuk soal pada kelas 12 di sini saya akan membahas mengenai kuartil data berkelompok. Di sini terdapat tabel frekuensi dari data berkelompok. Soalnya yaitu tabel distribusi frekuensi tersebut menyatakan bahwa berat badan dari 50 orang siswa. Maka kuartil bawah atau satunya adalah diketahui langkah pertamanya kita harus mencari I per 4N karena kita akan mencari 1 Q1 maka I-nya diganti menjadi 1 per 4N N ini merupakan jumlah dari frekuensi yang dimana jumlahnya yaitu 50 maka 1 per 4 dikali 50 yaitu 12,5 maka dari sini kita dapat menyatakan kelas Q1 nya yang dimana kita harus menjumlahkan menjumlahkan semua frekuensinya yang dimana harus lebih dari 12,5 tetapi tidak boleh kurang dari 12,5 karena 6 ditambah 2 akan kurang dari 12,5 dan akan lebih dari 12,5 ketika dijumlahkan dengan 16 maka ini merupakan kelas dari Q1. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari tepi bawah dari kelas Q1 ini yang dimana tepi bawahnya yaitu 35 maka 35 dikurangi 0,5 yaitu 34,5. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari sigma Fi atau sama dengan frekuensi sebelum kelas Q1 yang dimana 6 ditambah 2 ini merupakan frekuensi dari sebelum kelas Q1 maka 2 ditambah 6 adalah 8. Kemudian untuk Fi nya yaitu frekuensi dari kelas Q1 yaitu 16. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari C atau selisih dari tepi atas dikurangi tepi bawah yaitu
dibagi dengan FI yaitu 16 dan dikali dengan C yaitu 5. Maka 34,5 ditambah dengan 12,5 dikurangi 8 yaitu 4,5 dibagi dengan 16 dikali dengan 5. Maka 34,5 ditambah dengan 4,5 dibagi 16 kemudian dikali 4,5 dikali 5 dibagi 16 yaitu hasilnya 1,4. Maka 34,5 ditambah 1,4 yaitu 35,9. Maka kuartil 1 dari data berkelompok berat badan ini adalah 35,9. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai materi kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Mohon maaf bila ada kesalahan.